Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Wala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat sahibul musibah, keluarga besar almarhum orang tua saya Bapak Yakub bin Nasri, bil khusus Maimah bersama anak, bil khusus lagi Bapak RT Marullah dan para keluarga besarnya, guru kita yang mulia Ustadz Haji Rahimi Ajhari yang saya hormati dan saya muliakan, para aparat pemerintah, para orang tua kami, para tokoh masyarakat, terkhusus Bapak Aksa Santari sebagai Ketua Makam Jati bersama Bapak Muhyiddin, pengurus dari Makam Jati, para orang tua kami yang kami muliakan, para bapak, ibu, saudara-saudara, seluruh jamaah takziah yang mudah-mudahan kita pada kesempatan malam hari ini dan seterusnya kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasul Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang saya hormati, kita yang disebut di dalam Quran al-insanu, manusia, itu Allah ciptakan terdiri dari dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur jasmani, yang kedua ada unsur rohani, unsur roh yang menggerakkan kita semua, tangan, kaki, semuanya panca indera kita, karena memang ruh kita hidup dan bersemayam dalam fisik kita. Ketika ruh itu berpisah dari jasad kita, ketika ruh itu berpisah dari fisik kita, maka disebutlah kita, jasad kita itu mayit. Kemana itu mayit? Kemana itu fisik kita? Kemana itu jasad kita setelah dipisahkan oleh Allah ruh kita? Jasad kita, ruh kita, fisik kita itu kembali kepada asalnya, min sulalatin min tin, yaitu masuk ke dalam tanah. Karena memang penciptaan asal muasal penciptaan manusia itu semuanya berasal dari tanah. Jadi fisik jasad kita nih yang kita banggain, yang cantik, yang ganteng, yang keker, yang tegap, yang kalau jalan pun dangak. Ini semuanya adalah akan kembali menjadi tanah. Lalu kemana ruh kita setelah berpisah dari jasad kita? Ruh kita sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Yas'alunaka anir ruh kullir ruh min amri rabbi. Muhammad, kalau ada orang yang bertanya tentang ruh, katakanlah kullir ruh min amri rabbi. Katakan ruh itu adalah urusan Tuhan. Artinya apa saudara-saudara? Artinya akal harus tunduk kepada wahyu. Jadi ontong dihayal-hayalin dan ontong diakal-akalin sesuatu yang tidak bisa masuk akal. Sebab selain Allah menciptakan yang namanya alam nyata, alam dunia begini, Allah pun menciptakan yang namanya alam
gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang beriman itu salah satu cirinya mereka harus beriman kepada yang gaib. Jadi kalau urusan doa, urusan itu ruh kemana setelah berpisah dari jasad, ontong pakai diakal-akali. Karena akal begini adanya yang Allah ciptakan, yang begitu hebatnya yang Allah ciptakan, bisa menciptakan, bisa melahirkan, menciptakan segala-galanya akal. Tapi urusan yang gaib, akal harus tunduk kepada wahyu. Gua mau orang masuk akal itu doanya sampai apa kagak? Kayaknya orang sampai itu. Kalau diakal-akalin begitu, itu bisa kubur, saudara-saudara. Jadi bagaimana caranya? Ya kita imani bahwa sesuatu yang Allah ciptakan selain alam nyata pun Allah ciptakan yang namanya alam gaib. Jadi jasad kembali menjadi tanah, sedangkan ruh kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita yang masih ada ruh bersemayam dalam jasad kita, kitalah disebut dengan yang namanya manusia. Yang kita butuh makanan, kita butuh materi fisik, makannya yang fisik. Kita minum, kita makan, kita ngerokok, kita ngopi, itu fisik, makan yang fisik. Lalu ruh itu makannya apa? Nah ini perlu sampai ini. Ruh yang bersemayam di alam barza itu makannya adalah yang tidak berfisik. Almarhum Bapak Yakub saat ini secara fisik, secara jasad telah mati, tapi ruhnya tetap hidup. Balhum ahyaun inda rabbihim. Mereka itu tidak mati sebetulnya, secara fisik mati, tapi ruhnya tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita makannya fisik nih. Kita makan lontong, makan dadar, makannya makan sop, makan soto, makan daging, makan ayam, segala-galanya yang bentuknya fisik. Lalu para ruh orang yang sudah meninggal makannya apa? Makannya adalah sesuatu yang gaib. Apa itu bentuknya? Doa. Makanya tadi kembali, kalau diakal-akalin sifatnya bacaan Quran begini, tahlilan, doa-doa untuk para arwah, pada ruh orang tua kita yang sudah meninggal, itu kalau bicara akal kagak bakal masuk akal. Artinya sampainya ini sampai orang. Makanya kembali kepada iman, bahwa ruh itu butuh yang namanya makanan. Almarhum ini secara fisik, secara jasad sudah mati, tapi ruhnya butuh yang namanya makanan. Hum yantajiruna da'wata min ahli. Orang-orang yang sudah pada meninggal dunia itu mereka menunggu apa? Da'wata min ahli, kiriman doanya dari siapa? Min ahlihi, dari keluarganya, wa auladihi, anak-anaknya, wa ihwanihi, saudaranya, wa zironihi, dan tetangga-tetangganya. Jadi ruh pun itu perlu yang namanya makan. Yang tajiruna da'wata min ahli. Ngapain mereka saat ini? Mereka menunggu kiriman doa dari siapa? Dari keluarganya, dari anaknya, saudara-saudaranya. Makanya ada perbedaan antara orang yang hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia. Ada persamaan dan perbedaan antara kita yang orang masih hidup dan orang yang sudah mati. Apa persamaannya?
antara kita yang masih hidup dengan orang yang sudah mati? Persamaannya sama-sama menunggu datangnya hari kiamat. Itu sama. Kita lagi di dunia ini yang kita tunggu dua. Apa kita mati duluan atau kiamat duluan? Nah, orang yang sudah pada meninggal dunia pun sama. Mereka itu saat ini menunggu kapan datangnya hari kiamat. Kalau kiamat masih 30.000 tahun yang akan datang, sejauh itu dia akan menunggu datangnya hari kiamat. Kalau kiamat besok hari Minggu, segitu dekatnya kiamat. Makanya yang paling enak saat ini kita mati terus pagi besok langsung kiamat, tuh enak. Ini nggak lama lagi. Ini bagaimanapun Allah yang punya kuasa, kiamat ternyata di Lauhil Mahfuz tertulis 5.000 tahun yang akan datang. Selama itu orang yang meninggal dunia akan menunggu 5.000 akan datang. Lalu apa perbedaannya antara orang yang sudah meninggal dunia dengan kita yang masih hidup? Perbedaannya, kalau mereka itu tidak lagi beramal, in qata'a amaluhu, mereka itu amalnya sudah terputus. Tidak lagi sholat, tidak lagi puasa, tidak lagi ke Masjid Al-Jabar, tidak lagi yang namanya belanja ke BK, tidak lagi kemana-mana. Mereka semua in qata'a amaluhu. Nah, kita yang masih hidup begini nih, masih terus jariah amal kita. Amal kita terus beramal dan beramal. Sebagai apa? Sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ruhnya orang yang sudah meninggal dunia itu tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka perlu yang namanya makan. Makanya saya wanti-wanti kepada anak-anak yang ditinggalkan nih, dan kita sebagai anak yang telah ditinggalkan oleh orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah pada meninggal dunia nih, bahwa orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, ahli kerabat kita yang sudah pada meninggal dunia, mereka itu tidak lagi butuh yang namanya materi. Mereka tidak butuh yang namanya makanan fisik. Mereka enggak doyan, enggak lagi butuh yang namanya sop, enggak butuh yang namanya ikan pepes, enggak butuh yang namanya tembang, enggak butuh yang namanya makanan bentuknya fisik, enggak butuh. Yang mereka tunggu saat ini, yang mereka butuhkan adalah doa dari anak dan keluarganya yang ditinggalkan. Makanya wanti-wanti pesan sedikit kepada ahli keluarga, anak-anak yang ditinggalkan, jangan lupa secara fisik orang tua mati, tapi secara ruh mereka tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan alam barzah. Ada alam kubur, ada alam barzah. Kalau alam kubur itu lubang kubur, itu yang 1 kali 2 meter, itu lubang kubur, namanya alam kubur. Alam barzah manjilun min manazilil akhirah. Alam barzah itu satu tempat dari tempat kehidupan di akhirat. Itu namanya alam barzah. Di mana itu tempatnya? Allahu a'lamu bimuradih. Allah yang lebih mengetahui tentang adanya alam barzah. Jadi kalau kita nyebut itu, nah itu alam barzah yang ada lubang landaknya, yang ada ditutup batu nisan, ditutup dengan dinding ari, kemudian diuruk dengan tanah, itu bukan alam barzah, itu namanya lubang buat mendem bangke kita, itu namanya alam kubur. Jadi ruh kita, ruh orang-orang yang sudah pada meninggal dunia, mereka butuh yang namanya doa, butuh yang namanya kiriman, hadiah. Makanya Rasul mewanti kepada kita, orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang sudah pada meninggal dunia, itu mereka semuanya butuh yang namanya makanan. Mereka tidak butuh yang namanya kuliner fisik. Mereka butuh yang namanya doa. Mereka butuh yang namanya sedekah jariah dari keluarganya, butuh bacaan Quran dari keluarganya. Itu yang mereka makan, itu kuliner mereka. Kapan kita waktu untuk berdoa orang-orang yang sudah meninggal dunia? Yang pertama, kata ulama Ibnul Qayyim Al-Jauzi, tempat yang paling pas untuk mendoakan orang yang sudah meninggal,
fi duburi sholatil fardiyah. Yang pertama adalah setelah sholat fardu, setelah sholat 5 waktu. Jadi minimal kita doain orang yang sudah pada meninggal dunia tuh habis sholat, tempat yang paling mustajab. Doa kita sampai, doa kita semuanya sampai tuh. Hadiah bacaan kita sampai kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia setelah kita sholat 5 waktu. Di subuhnya, di zuhurnya, di asarnya, di maghribnya, di isaknya, setelah sholat 5 waktu. Itu kuliner, makanan yang kita kirim kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Berupa apa? Berupa doa dan doa. Sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladina sabaquna bil iman. Itu diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa doa yang kita panjatkan saat ini itu semuanya doanya sampai kepada ahli kubur keluarga kita. Jadi jangan dikira orang sampai doa-doa kita, saudara-saudara. Makanya kalau urusan-urusan begini bukan akal lagi, tapi semuanya adalah iman. Kita mah wajib berdoa, yang menyampaikan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau alamatnya jelas semuanya sampai lah, tukang paket tiap hari ke rumah kita tuh nyariin rumah orang. Kalau alamatnya nggak jelas, dia akan bertanya tuh, Bu, saya nanya ini rumahnya di mana? Ini bukan. Bu, saya nanya ini bukan. Karena alamatnya nggak jelas. Tapi kalau doa kita jelas, alamatnya lengkap, Fulan bin Fulan, Al-Fatihah, sedekahnya Fulan bin Fulan, itu sampai semua, saudara-saudara. Piduburi sholat, setelah sholat 5 waktu minimal habis sembahyang mah kita jangan lupa doain orang tuh, minimal mah baca Fatihah. Ontong sogleos habis sembahyang mah sogleos pulang. Orang-orang Allahumma antas salam, kita Allahumma lantas jalan, minimal Fatihah. Kata Rasulullah, man taraka du'a liwalidayhi qad urisku. Anak yang lupa doain orang tuanya, maka itu anak qad urisku, diputus pintu rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Pantas kita pada kebelangsak anak, karena kita lupa doain orang. Jadi kalau kita doain habis sholat 5 waktu, di waktu subuhnya kita kirimkan hadiah, kita kirimkan itu bacaan Quran, itu sarapan pagi buat orang tua kita. Istilah mah kita ngirim nasi uduk, istilahnya mah kita ngirimin kopi, istilahnya mah kita ngirimin pesor buat orang tua kita. Lagi orang tua kita hidup, sekarang udah mati, itu Fatihah kita kirimkan. Mbak, pesor nih mbak, mak nasi uduk nih mak gemblong nih mak. Kalau orang sholat, ya orang sarapan bapak kita, kelantih pagi-pagi. Masuk johor kita kirimkan hadiah bacaan juga Fatihahnya. Itu sarapan untuk di waktu siang, makan siangnya namanya maksi, makan siang. Nih mak sopnya, nih mak ikan tembangnya, Al-Fatihah. Asarnya kita ketemu juga, itu kiriman waktu makan sorenya. Nih mak sayur asemnya, nih mak sambalnya. Wayahnya orang tua kita masih ada. Maghrib isanya itu makan malamnya, nih mak satenya, nih mak sop iganya, Al-Fatihah. Ini kalau ada anak kagak sholat dalam 1 hari 1 malam 5 waktu, kapan mau ngempanin mak lu? Kapan mau doain orang tua lu? Lah ada orang-orang yang kagak sembahyang, bagaimana mau doain orang tuanya? Buat dirinya aja susah, saudara-saudara. Ayo sholat 5 waktu, kata Rasul, piduburi sholatil fardiyah. Setelah sholat 5 waktu itu nyampe doain orang tua yang udah pada meninggal dunia. Itu kegirangan orang tua kita, kebahagiaan orang tua saat orang tua sudah meninggal dunia. Bukan karena itu anak bahagia punya rumah mewah, bukan anak punya mobil mewah, bukan karena harta melimpah ruah. Karena apa? Mantarokal walid, itu orang tua ninggalin apa? Ninggalin anak yang soleh dan solehah yad'ulah, yang dia mendoakan buat orang tuanya. Ini saudara-saudara sekalian, fi duburi sholatil khamsi, fi duburi sholatil fardiyah.
habis sholat 5 waktu. Orang mungkin kita lagi nonton bola, kita baca Fatihah dulu buat emak gue yuk. Orang mungkin, apalagi lagi mancing pinggir empang, ayo kita baca Fatihah dulu yuk buat emak gue. Al-Fatihah. Orang mungkin fi duburi sholatil khams. Yang kedua kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, waktunya kapan kita doa buat orang tua kita? Ai fi bada al-qiraatil Quran, ketika kita akan mulai baca Al-Quran. Niatin baca Quran kita buat orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Bismillah waqi'ah, Bismillah tabarok. Yang ketiga kata Ibnul Qayyim, ai bi niyatil kasrati shadaqah, memulai dengan niat ngeluarin sedekah buat orang tua kita. Nih saya sedekah atas nama si An, atas nama si Fulan bin Fulan, emak saya, buat bapak saya, buat istri saya, suami saya. Tuh sedekah buat orang tua yang sudah meninggal dunia. Ini 3 makanan, ini 3 kuliner yang ditunggu oleh orang tua kita yang sudah pada meninggal dunia. Habis sholat 5 waktu, kemudian dia memulai bacaan Quran, kemudian yang ketiga dengan niat jariyah, sedekah jariyah. Mudah-mudahan orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah pulang ke rahmatullah, Allah jadikan menjadi alam barjahnya, menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah tempatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus Bapak Yakub bin Nasri, mudah-mudahan saja Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Mudah-mudahan kita semuanya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.